Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas sebuah film series yang berjudul Squid Game episode yang ketiga. Sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Scene awal kita diperlihatkan Huang yang membuntuti mobil itu. Mobil itu masuk ke sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Mojin. Huan melihat banyak mobil yang sama mengantri masuk ke dalam kapal. Huan pun mengabari atasannya jika dia tidak bisa masuk ke kantor. Ia pun mempersiapkan pistolnya dan berhasil menyelinap ke kolong mobil. Di tengah laut, Huan keluar dari kolong dan menyelinap masuk ke dalam mobil dan berpura-pura menjadi peserta. Waktu pemeriksaan pemain pun tiba. Saat mengecek tubuh Huan, sistem tidak mendeteksi jika Huan pernah bergabung. Lalu Huan pun bangun dan melumpuhkan penjaga. Huan pun menggunakan pakaian penjaga itu dan membuang tubuh penjaga aslinya. Huan juga membuang dompetnya bersama tubuh penjaga aslinya. Semua partisipan yang masih tertidur pun dibawa ke sebuah ruangan dan semua pakaian mereka diganti dengan pakaian permainan. Semua partisipan pun bangun di tempat tidur mereka masing-masing. Gi, si kakek Ali, dan Sanwo pun bertemu. Mereka lalu berdiskusi untuk membentuk sebuah tim, karena mereka tidak tahu permainan apa yang akan mereka lakukan. Mereka pun membuat tim untuk berjaga-jaga. Semua peserta pun membuat timnya masing-masing. 성우야. 사장님들 아이, 우리가 뭐 훈련소 동기들 그런 느낌인가? 훈련 여러 가지 경우를 대비해서 그룹을 같이 해요? 아, 그래요. 끼워주겠나? 아, 그럼요. 입고 받아줄 테니까 내 밑으로 들어와. Lalu waktu makan pun tiba. Saat makan, tim Gi pun membahas permainan selanjutnya. Si kakek mengatakan jika kemungkinan permainan berikutnya adalah permainan anak-anak juga. Namun permainan anak-anak sangatlah banyak. Ali pun merasa khawatir karena dia tidak pernah memainkan permainan seperti itu. Namun Sarwo mengatakan jika dia akan membantu Ali. 그저 여태까지 그게 한두 가지도 아니고 딱지치기 다. 또 뭐가 있나? 우리가 도와줄게. Jam kerja pun selesai dan para petugas diharuskan kembali ke kamarnya dan beristirahat. Saat Wang membuka kunci kamar, dia sedikit kesusahan yang membuat penjaga di sampingnya curiga. Ia pun berhasil masuk ke kamar dan membaca peraturan yang tertulis. Lalu scene berpindah ke arah para partisipan yang sudah tertidur. Namun ada seorang wanita yang berteriak meminta izin ke toilet. Awalnya permintaannya ditolak. Namun dia mengancam akan pipis di lantai, maka penjaga mengizinkannya. Wanita pencopet pun meminta izin untuk buang air juga, dan sepertinya wanita itu memiliki sebuah rencana. 줄줄 잘 나온다. 구멍이 열려. 아이씨. 야, 너 좀 거슬려. Wanita itu pun duduk di toilet dan mengambil sebuah benda di kemaluannya. Ternyata benda tersebut berisi rokok. Ia pun menghisap rokok di dalam toilet. Tiba-tiba wanita pencopet datang dan menunjukkan pisaunya. Ia pun membuka baut sirkulasi udara dengan pisaunya dan bekerja sama melihat ke dalamnya. Dia pun merayap ke dalam sirkulasi udara. Waktu di dalam mesin pun berakhir, dan penjaga meminta mereka kembali ke tempat tidur. Namun wanita yang satunya terus mengulur waktu sampai wanita pencopet kembali. Karena lama, penjaga itu masuk ke dalam dan mendapati keduanya telah bersama dan juga terlihat baut sirkulasi udara yang tidak terpasang sempurna. 여기 밟아. 연비가 사람 죽이네. 들어오지 마. 거기 그대로 있어.
Keesokan harinya, semua orang pun bangun dan akan sarapan. Lalu wanita pencopet mengatakan jika semalam dia melihat para orang bertopeng melelehkan gula. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan jika permainan kedua akan segera dimulai. Lalu kita lihat seorang peserta yang menemukan sebuah kertas berisi tulisan dari dalam roti. 어릴 때도 이 흰 우유를 먹으면 소화가 안 돼서 그거 왜 안 먹어요? 감사합니다, 사장님. 다시 한번 안내 말씀드립니다. Para penjaga dan peserta pun menuju tempat permainan. Mereka pun sampai di tempat permainan. Permainan tersebut berlatarkan langit dan banyak mainan anak TK. Lalu mereka disuruh untuk berdiri di salah satu simbol yang tersedia. Lalu Sang Wo mengingat ucapan wanita pencopet jika dia melihat penjaga melelehkan gula. Sang Wo pun mengingat saat dia masih kecil membuat simbol di atas gula. Sang Wo pun meminta timnya untuk berpencar dan memilih salah satu simbol yang berbeda. Sepertinya Sang Wo sudah mengetahui permainan apa yang akan dilakukan. Saat dia memilih simbol payung, dia khawatir kepada Gi. 우리 팀 다 같이 움직일까? 한 바구니에 담지 마라. 내가 삼각형으로 갈게. 다들 움직이자. 무슨 게임이지? 기훈이 형. Para peserta pun berbaris di depan simbol yang mereka pilih. Para pemain pun disuruh untuk mengambil benda yang muncul dari dalam pintu. Saat dibuka, ternyata itu isinya gula yang sudah kering dan berbentuk simbol yang mereka pilih. Ternyata isi tulisan kertas yang ditemukan salah satu pemain bertuliskan gulali. Dan benar saja, permainan kedua bernama gulali. Mereka harus memotong simbol yang tertera di gulali mereka. Mereka pun harus memotong gulali dalam waktu 10 menit. Mereka pun melakukan permainan dengan sangat hati-hati dan serius. 뽑기입니다. 선택하신 모양은 여러분이 10분입니다. 10분 안에 주어진 Lalu kita lihat seorang peserta yang gagal melakukan permainan dan gulali miliknya patah. Dia pun langsung ditembak di tempat oleh penjaga. Karena hal itu membuat para peserta lainnya kaget dan panik, yang membuat gulali milik mereka patah. Mereka pun langsung ditembak di tempat. Tembakan-tembakan yang terdengar membuat semua peserta panik. Beberapa pemain pun berhasil melakukan permainan dan langsung diarahkan keluar ruangan. 성공. 199번, 224번 성공. Gi yang belum selesai melihat waktu yang tersisa sedikit. Dia pun panik sampai keringatnya menetes di gulali. Dia pun berpikir dan melihat jika gulalinya meleleh. Dia pun mengakalinya dengan menjilat bagian belakang gulali agar garisnya semakin tipis. Para peserta pun melihat Gi menjilat di gulali dan mengikuti caranya termasuk si kakek. Dan di detik-detik akhir, Gi dan si kakek berhasil menyelesaikan permainan. 성공. Lalu kita lihat seorang peserta yang gagal melakukan permainan menyerang penjaga yang akan menembaknya. Ia pun menyandera penjaga dan mengancam penjaga lainnya. Para peserta yang gagal pun ditembak secara membabi buta. Lalu peserta itu meminta penjaga yang ia sandera membuka topengnya dan berbalik. Penjaga itu masih muda sampai ia menembak dirinya sendiri. Lalu frontman datang dan menembak penjaga itu, dan mengingatkan kepada penjaga lainnya jika identitas mereka terlihat maka akan dibunuh. Lalu Huang yang diminta tetap diam di ruangan itu untuk diinterogasi mengambil topeng milik penjaga yang ditembak, dan episode 3 pun selesai.